Untuk mendukung channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, kemudian klik tombol lonceng untuk informasi video-video berikutnya. Bagi yang sudah, jangan lupa klik tombol like dan share ke teman-teman yang memerlukan. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menampilkan layar dari handphone kita ke komputer, dan juga kita bisa melakukan pergerakan atau mengontrol Android kita menggunakan komputer. Kita siapkan dulu aplikasinya, yaitu nama aplikasinya di sini adalah SCR CPY. Ini dia, itu ada di GitHub. Nah, milik dari Genymotion. Kita buka ini. Nah, ini dia, tapi jangan bingung ya. Kita cari ke bawah. Nah, yang kita cari di sini adalah yang ini. Karena kita memakai sistem operasi Windows, jadi silakan download yang ini. Nah, tentunya komputer kita juga sudah harus Windows yang 64 bit. Jadi kita lihat dulu apakah benar komputer yang saya gunakan ini adalah yang 64 bit. Caranya, kita cari disk komputernya, klik kanan, setelah itu kita properties. Nah, di sini akan muncul tipe dari sistem operasi yang kita gunakan. Ini dia ya, 64 bit. Oke, jika itu sudah terpenuhi, kita download. Ini saya download, tinggal diklik saja. Nah, otomatis terdownload. Jadi saya tidak mendownloadnya karena saya sudah mendownloadnya. Jadi ini dia hasil dari downloadnya. Kemudian silakan diekstrak. Jadi ini diekstrak saja. Dia akan menampilkan. Nah, ini dia isinya. Ini yang akan digunakan nanti. Saya gunakan di sini adalah HP Redmi 5 Plus. Nah, saya colokkan HP-nya. Nah, tentunya di sini nanti settingan di HP sudah harus diaktifkan mode debugging. Silakan langsung Anda klik salah satu dari ini. Jadi kalau yang SCR CPY yang di atas ini, kita klik 2 kali, dia akan muncul ada ini ya, comment prompt-nya. Nah, langsung dia muncul seperti ini. Jadi ini saya menggunakan Redmi 5 Plus. Jadi ini kita bisa besarkan, bisa kita kecilkan sesuai dengan keinginan Anda di sini tentunya. Nah, kita akan coba melakukan controlling. Jadi saya akan coba mengklik salah satu, misalnya saya coba browsernya, bisa ya. Bisa digunakan untuk membuka browsernya. Nah, ini saya menggerakkannya menggunakan mouse. Seperti ini. Kemudian saya klik back-nya, terus saya klik home-nya. Nah, seperti ini dia. Oke, jadi itu yang pertama dulu. Kemudian yang kedua, jika kita menggunakan yang no console, itu langsung dia akan langsung nampil seperti ini. Nah, dia tidak ada comment prompt-nya. Jadi kalau misalnya nanti kita menggunakan no console tidak mau, baru kita gunakan yang ini. Kenapa kita gunakan ini nanti? Karena ini menampilkan pesan kesalahannya. Nah, seperti ini dia. Oke, bisa. Oke, kemudian saya akan tutup. Selanjutnya saya ambil handphone yang lagi satu. Jadi saya coba di 2 handphone, terkadang ada handphone yang tidak bisa. Saya gunakan yang ke handphone yang kedua. Saya colokkan ke handphone yang kedua. Handphone ini adalah Oppo F11. Nah, saya akan coba lagi. Saya gunakan yang pertama dulu adalah yang ini ya, yang SCR CPY-nya.
Nah, ini gagal. Ini tidak bisa karena mode debugging dari HP-nya belum diaktifkan. Kita akan coba sekarang. Nah, ini dia sudah muncul Oppo F11. Saya akan coba buka yang pertama. Oke, nampil dia. Nah, coba kita kontrol HP-nya menggunakan ini sekarang. Saya gunakan mouse-nya. Saya gerak-gerakan, saya klik, itu tidak akan berhasil. Nah, ini adalah masalah yang terjadi atau sering terjadi di saat kita ingin menampilkan ke layar seperti ini. Jadi kalau yang tadi saya menggunakan Redmi itu berhasil, sedangkan ini tidak berhasil. Nah, caranya yang pertama kita harus membuka command prompt. Jadi tinggal tekan shift kemudian klik kanan di sini. Nah, di sini akan ada Open PowerShell Windows here. Nah, sudah klik muncul di sini. Nah, ini sudah langsung ke posisi ini. Kita tinggal ketikkan SCR tab. Nah, sudah itu kita isi min M spasi min M 1902. Setelah itu di enter. Nah, sudah muncul lagi. Kemudian kita coba sekarang membuka salah satu, saya klik salah satu ya. Misalkan yang saya buka adalah, saya gerakin aja dah. Nah, contohnya ya saya buka Chrome. Nah, seperti itu dia. Nah, saya buka Chrome lagi. Kemudian di sini saya ketikkan Google. Oke, bisa dia. Hanya dengan menambahkan kata yang ini, min M 1902. Nah, jadi mungkin kalau ada yang gagal, jadi saya bisa mengontrol handphone saya menggunakan mouse di laptop yang saya gunakan ini. Nah, jadi gitu langkah-langkahnya. Jadi jika ada masalah, kita gunakan kode ini. Tentunya ini akan menjadi sulit untuk kita gunakan karena setiap kita akan menggunakan, kita harus masuk menggunakan sistem ini mengisi min M. Jadi cara yang lebih gampang, saya tutup dulu. Saya buatkan shortcut. Jadi di sini saya buatkan shortcut. Caranya klik kanan di tempat yang kosong, kemudian new. Setelah itu pilih shortcut. Nah, selanjutnya silakan Anda pilih filenya, browse. Pakai browse, kemudian filenya itu tersimpan di mana. Kebetulan saya tersimpan di sini download, kemudian aplikasi yang ini. Terus di sini cari yang ingin digunakan. Kalau mau ada tampilan command prompt-nya pakai yang di atas, kalau tidak ingin berisi command prompt-nya, gunakan yang di bawah. Kalau saya sih lebih suka gunakan yang di bawah nih, yang ada no console. Kemudian ini saya klik, kemudian oke. Nah, selanjutnya di belakangnya ini kita isi min M 1902. Seperti itu. Selanjutnya silakan di next, kita isi ini nama dari shortcutnya. Mungkin bisa digunakan untuk seperti itu. Setelah itu di finish. Nah, jadi akan terbentuk satu buah shortcut. Nah, ini juga bisa di klik kanan, diedit. Kita klik properties. Kemudian di sini kita bisa change icon. Kita rubah ikonnya, misalkan yang kita suka yang mana gitu ya. Nah, salah satu contoh misalnya saya pakai yang ini. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Seperti icon yang sering digunakan. Ini diklik 2 kali. Nah, seperti ini dia. Dia tidak ada muncul yang lain. Jadi dia tidak ada muncul konsolnya, itu maksudnya. Ini juga bisa saya gunakan dan sudah bisa saya kontrol menggunakan mouse-nya. Oke, jadi itu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.
semoga berhasil tentunya. Jadi jika Anda menyukai video ini, jangan lupa mengklik tombol like. Jika video ini bermanfaat, silakan bisa di-share ke teman-teman yang memerlukan. Jangan lupa kasih komentar. Jika ada yang tanyakan, silakan diketik di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya.